Good morning, Mercy class. How are you today? How are you today? Apa kabarnya hari ini, Nak? Siap untuk belajar? Belajar itu menjadikan kita menjadi orang yang lebih pintar, menjadikan kita orang yang lebih hebat. Jadi kalau kamu tidak belajar, yang rugi kamu, bukan Miss Ratna. Karena Miss Ratna sudah pintar makanya jadi guru. Yeah. Dan Miss Ratna masih terus belajar. Jadi sebelum Miss Ratna buat video mengajarkan, Miss Ratna dan guru-guru yang lain tuh harus belajar dulu. Jadi kalau kamu sekarang yang seharusnya mau belajar supaya jadi pintar malas, ya yang rugi kamu sendiri. Jadi Miss Ratna berdoa supaya anak-anak sekolah Kristen Anugerah menjadi anak-anak yang rajin. Karena firman Tuhan berkata, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Karena semut adalah binatang yang paling rajin. Pagi siang malam kerja untuk mengumpulkan makanan supaya dia tidak kelaparan. Nah, jadi Tuhan mau kita rajin. Tugas kita jadi pelajar adalah rajin belajar. Oke, yuk sebelum kita belajar doa dulu yuk. Put your hands together, close your eyes, bow your head, let's pray. Dear Lord, thank you for your blessing today. Now, we want to study. Please bless and guide us. Thank you, Lord. In the name of Jesus, we come and pray. Everybody say amen. Oke, seperti kemarin, kita hari ini akan tetap belajar tentang addition and subtraction by word solving problems. Kemarin kita mengerjakan tugas menyelesaikan soal cerita. Hari ini, tadam, ada sesuatu yang berbeda. Hari ini kita akan masuk ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya akan lebih gampang kalau menurut Miss Ratna. Kenapa? Hari ini kita akan diberikan 3 bilangan. Lalu tugas kita adalah membuat soal. Tada, kalau kemarin kita harus mengerjakan soal, hari ini ayo kita buat soalnya. Lalu kita selesaikan. Nah, jadi seperti ini. Coba buka, open your book page 110 dari tematik. Miss Ratna tunggu. Page 110, 110 dari buku tematik kita. Di situ ada 3 bilangan yang sudah disiapkan. Nah, di situ ada 125 ditambah 100 dikurang 150. Tugasnya adalah membuat soal cerita. Kalau di sini, nah, di sini dikatakan ceritanya bisa contohnya gini, di situ dikatakan Nina mempunyai 125 biji-bijian. Lani memberi lagi 100 biji-bijian untuk Nina. Lalu Nina memakai 150 butir biji-bijian untuk membuat hiasan. Berapa sisa biji-bijian Nina sekarang? Nah, ingat, kenapa berapa sisa? Karena yang terakhirnya itu adalah subtraction, pengurangan. Jadi kalau kita membuat soal terakhirnya adalah pengurangan, berarti buatlah kalimatnya berapa sisa. Oke. Nah, perhatikan. Bisa nggak sih kita buat ini berbeda? Bisa. Miss Ratna kasih contoh ya, 125 tambah 100 kurang 150. Miss Ratna bisa kasih cerita seperti ini. Miss Ratna punya 125 coklat. Wah, mau dong. Lalu datanglah anak-anak dari Mercy Class memberi 100 coklat. Kemudian karena anak-anak sekolah Kristen Anugerah masuk, Miss Ratna kasih ke 150 coklat. Sekarang berapa sisa coklat Miss Ratna? Bisa nggak? Bisa. Oke, buat lagi cerita. 125 tambah 100 dikurang 150. Apa ya? Uang. Miss Ratna punya uang 125 rupiah. Lalu datang teman Miss Ratna memberi 100 rupiah. Kemudian Miss Ratna pergi ke warung.
Miss Ratna jajan Rp150. Berapa sisa uang Miss Ratna? Itu juga bisa. Nah, lalu apalagi bisa nih? Misalnya siapa? Roseri punya 125 jepit rambut. Lalu mama memberikan 100 jepit rambut lagi. Kemudian Roseri memberi 150 jepit rambut kepada teman-temannya. Bisa nggak? Bisa. Berapa sisa jepit rambut Roseri? Nih, itu dia. Oke, sekarang coba perhatikan di sini ya. Jadi kalau kita mendapatkan 3 bilangan. Nih, coba kalau Miss Rana buat misalnya 175 ditambah 200 dikurang 50. Oke. Nah, ini bisa nggak buat soal ceritanya, Miss? Bisa nih, contohnya. Siapa? Kenzi punya 175 kelereng. Lalu Papa membelikan Kenzi 200 kelereng lagi. Tapi Kenzi kehilangan 50 kelereng. Berapa sisa kelereng Kenzi? Nah, itu bisa dibuat ceritanya. Kita tinggal hitung kemudian 175 ditambah 200. Ingat, ini yang pertama dikerjakan ya. Kita mulai dengan satuan. 5 tambah 0, 5. 7 tambah 0, 7. 1 tambah 2, 3. Jadi Kenzi tadinya punya kelereng 375, tapi kemudian Kenzi kehilangan 50 kelereng. Oke, ingat mulai dari satuan. Jadi 5 kurang 0, 5. 7 kurang 5, 2. Ini tinggal turun ke bawah karena tidak pengurangannya. Jadi berapa sisa kelereng Kenzi? 325. Jadi kalau kita suka bercerita pasti gampang buat soalnya. Nah, kita buat misalnya yang lain lagi ya. Perhatikan di sini. Nih, coba misalnya 500 dikurang 150 ditambah 75. Oke, nah bisa buat soal ceritanya. Gampang. Misalnya nih, Adi pergi ke pasar. Adi melihat 500 telur. Banyak. Lalu datang seorang ibu membeli 150 telur. Kemudian datang lagi pengantar telur mengantar 75 telur. Berapa jumlah seluruh telur? Nah, jadi ingat kenapa? Jumlah karena tanda terakhir adalah tambah. Ingat, ketika kita berbicara tentang penjumlahan, berarti kalimat dalam soal pertanyaannya adalah berapa jumlah. Oke, tapi kalau kita tanya berapa sisa, berarti endingnya akan kita cari adalah pengurangan. Jadi kita tinggal lakukan penjumlahannya ya, 500 dikurang dulu dengan 150. Nah, sekarang ambil ini. Lihat, 0 dikurang 0, 0. 0 dikurang 5 bisa? Tidak. Kita akan mengulang regrouping. Jadi apa yang dilakukan? Dia pinjam ke depan. 5 dipinjam 1, sisa 4. Jadi ini menjadi 1 dan 0, 10. 10 kurang 5, 5. Lalu tinggal 4 dikurang 1. 4 dikurang 1, 3. Jadi ada 350 telur yang tersisa ketika si ibu membeli 150. Lalu datang pengantar telur, kasih 75 lagi. Kita tambahkan 350 ditambah 75. Ingat mulai dari satuan 0 tambah 5, 5 tambah 7. Ingat
letakkan yang besar di kepala. 7 tambah 5. Hitung maju. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Cara penulisannya, satunya di sini, duanya di bawah. Lalu kita hitung ratusannya. 1 tambah 3, hasilnya 4. Jadi berapa sekarang jumlah telur yang ada? 425. Nah, hari ini kamu akan mengerjakan dari halaman 110 bagian bawah. Jadi tugasnya adalah anak-anak buat soal ceritanya. Buat ceritanya ya, ditulis. Lalu selesaikan seperti yang Miss Ratna contohkan. Dibuat ceritanya, ditulis yang simple aja, lalu kamu selesaikan. Gampang kan nak? Ingat, belajar itu menyenangkan. Kenapa? Karena ketika kamu belajar, kamu yang jadi pintar, bukan orang lain. Ya, oke. Selamat mengerjakan tugas anak-anak. Kita akan berdoa. Lalu kamu boleh mengerjakan tugasmu. Put your hands together, close your eyes, bow your head. Let's pray. Dear Lord, thank you for your blessing today. We have finished our lesson for today. Now, please help your children to do their best of their homework. Thank you, Lord Jesus. In the name of Jesus, we come and pray. Amen. Kembali Miss Rana ingatkan, coba kembali. Kalau masih sulit, putar kembali ini video. Masih sulit juga, telepon aja Miss Rana ya. Karena itu sebaiknya kalau mengerjakan cepat, bisa cepat ngubungin Miss Rana kalau sulit. Sampai ketemu besok dan selamat bersiap-siap karena minggu depan kita akan ujian harian yang pertama. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati.